Memikirkan hal ini, Jin Wu Haobo tidak bisa menahan tawa. Tetapi di benteng tempat klan naga sejati ditempatkan, Qin Yichen dikelilingi oleh pedang yang terus berkedip, dan bahkan ada pedang ilahi yang berkeliaran di tubuhnya. Nenek moyang Kaisar Kuning berkata bahwa kekuatan fisik dan darah hanyalah membawa kekuatan, dan umat manusia seharusnya tidak begitu saja merosot dan jatuh. Seolah-olah, sebagai Kaisar Xuan Yuan, dia harus menyadari legenda darah manusia. Konsep yang diajukan oleh Kaisar Xuan Yuan juga membuat Qin Yichen terkesima, terlepas dari ras apapun. Jika ia berkultivasi sampai tingkat tertentu, ia mengejar Dao, dan Dao tidak memiliki keterbatasan fisik. Terlebih lagi, apa yang dia kembangkan saat ini adalah tubuh bawaan, dan dia diubah oleh pedang ajaib. Pada saat ini, dia ingin membuka jalannya sendiri. Menjadi milik diri sendiri, tidak eksklusif untuk diri sendiri, tetapi memiliki pendapat sendiri ketika mendengar Tao. Ditambah dengan catatan Qi dalam klasik internal Kaisar Kuning, Qin Yichen berangsur-angsur mengerti. Bum bum bum. Dunia luar di sekitar Qin Yichen tenang, tetapi di dalam dirinya, ada pedang ilahi yang berlari seperti naga, merobek, seolah-olah menerobos ribuan rintangan, seolah membuka dunia di tubuhnya. Cahaya pisau berkeliaran secara horizontal dan horizontal. Pisau dewa ini adalah pedang dewa dan tentara Dao milik Qin Yichen. Total ada 12 selain Kejintu. Beberapa dari tentara Tao ini adalah piala yang telah dia jelajahi, dan ada juga hadiah untuk pernikahan mereka dengan Putri Wenxing. Pedang dewa terus-menerus diterangi dan digelapkan, dan dengan vertikal dan horizontal, secara bertahap menjadi satu. Di antara cahaya pedang, pisau terdengar secara horizontal dan horizontal, seolah-olah menghancurkan dunia. Meskipun tentara Dao ini adalah pisau ajaib, ada ribuan Dao, bahkan jika itu pisau ajaib, mereka berbeda. Beberapa bilahnya ganas, menghancurkan gunung dan sungai, beberapa panjang dan sempit, mempesona, beberapa maskulin meledak, meminum darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan Qin Yichen ingin memadatkan jalur pisau ini ke jalur pisaunya. Miliknya, Xiantian Dao Dao. Bum bum bum. Dengan pedang dan kekuatan, Qin Yichen sangat merasakan kengerian tabrakan antara Dao dan Might. Sepertinya dia bisa runtuh kapan saja, dan tubuh bawaan ini mungkin juga hancur. Namun, pada saat ini, Qin Yichen menjerit, dan pedang magis emas dan merah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ini adalah dewa sejati dari tubuh bawaannya Jintu. Jintu muncul, dan kekuatan tirani pedang segera menekan cahaya pedang yang dibuat oleh 12 tentara Tao. Dan itu benar-benar lebih unggul dari kelompok pedang. Untuk sesaat, dengan Jintu sebagai andalan dan 12 pisau dewa sebagai pelengkap, cahaya pisau menjadi lebih agung dan ganas. Dan untayan cahaya pisau itu berubah menjadi untayan gas dari waktu ke waktu. Tetapi gas ini sangat tajam, dan tampaknya mengandung ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya. Ketika gas lewat, itu akan mengaburkan daging dan darah makhluk yang mengelilinginya, dan tulang-tulangnya akan hancur. Gas pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya, yang berubah menjadi berbagai bentuk dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya, berubah menjadi dunia kecil. Di dunia ini, cahaya kemasan sangat cemerlang, tetapi ada pedang ilahi yang bersilangan dan berdiri di atas cahaya kemasan. Keberhasilan. Qin Yichen memadatkan matanya, melihat banyak pisau ajaib dalam cahaya kemasan, dan tidak bisa menahan teriakan kaget. Dao bawaan. Dia mengakomodasi kekuatan pedang yang berbeda di antara lebih dari 10 tentara Dao, cara pedang bawaan yang kental. Cahaya kemasan Dao pedang ini seperti alam Dao itu, di mana ada Dao Might yang agung, baginya untuk membunuh kuartet. Tidak hanya itu, Qin Yichen memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung menyerang Dao Jun. Dao Jun artinya orang yang memasuki Dao. Dan Taoisme yang dipahami Qin Yichen telah lama lebih rendah dari Raja Tao, dan bahkan melampaui Raja Tao. Tentu saja, Qin Yichen tidak kekurangan harta yang dibutuhkan untuk terobosan. Yang dia tunggu-tunggu adalah kesempatan. Pada saat ini, dengan bantuan ilmu pedang bawaan, Qin Yichen membuat terobosan dalam satu gerakan, dan pisau di sekelilingnya bergegas masuk, berubah menjadi jaring pisau yang mulus. Untuk sementara waktu, bahkan jika banyak ahli naga dan Phoenix yang merasakan fluktuasi datang, dia tidak berani mendekat. Xiantian Sword Dao, Xiantian Sword Qi. Qin Yichen bergumam pelan pada saat ini. Sepertinya ada dunia yang tersembunyi di mata dewa seperti pedang, dan dunia itu penuh dengan cahaya pedang yang menakutkan. Tubuhnya semakin membuka dunia. Ini adalah Dao-Daonya, dan Dao-Dao bawaan terkait dengan Dao-Dao dari langit dan bumi. Ia mampu menyempurnakan dirinya dengan bantuan Dao Yun yang terkandung di langit dan bumi sepanjang waktu. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen hari ini sendiri adalah manifestasi dari pedang. Kaisar Xuan Yuan layak menjadi manusia surgawi. Ini dapat dikatakan telah membuka jalur kultivasi baru bagi umat manusia. Untuk meletakkan jalan bagi generasi praktisi selanjutnya. Qin Yichen bergumam lirih, tapi penuh kegembiraan yang mampu dia ringkas bukan hanya Dao-Dao, tetapi juga Dao Xian Yao, Dao Es dan Api, Dao Xian Gun, dan Dao Ruang dan Waktu.
Sangat disayangkan bahwa yang terbaik adalah Dao dibandingkan dengan Dao Wei lainnya. Celahnya tidak kecil. Dan Dao-Dao bawaannya dapat memadat. Bukan hasil sehari. Tetapi ledakan dari latihan jangka panjang. Klasik internal Kaisar Kuning memberinya kesempatan. Tetapi jika dia tidak menebas dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan bisa membuka dunia pedang bawaan dan memadatkan cara pedang bawaan. Terlebih lagi, terlepas dari celah antara jalan dan jalan setapak, tentara pedang sihir Dao masih mudah ditemukan. Seperti jalan ruang waktu yang ingin menyempurnakan bawaan dan membuat jalannya sendiri. Sekarang Qin Yichen tidak memiliki petunjuk. Tapi hanya menerobos transformasi Dao Sovereign membuat Qin Yichen merasa sangat kuat. Dan sekarang dia bahkan bisa merasakan pedang ilahi di pinggang Kong Wu seolah-olah dia gemetar dengan matanya. Tidak hanya pedang pinggang Kong Wu, tetapi di antara para leluhur, ada juga yang menggunakan pedang sebagai senjata. Pada saat ini, saat Qin Yichen sedikit mengangkat telapak tangannya, dia melihat sarungnya gemetar, dan kekuatan pedang tersembunyi di pendekar pedang. Terguncang. Pisau-pisau itu sepertinya digunakan oleh Qin Yichen, atau mereka dihancurkan menjadi besi tua, di mana jalur pisaunya runtuh. Tuan, apakah Anda menerobos? Tanda seru. Ini, bukankah ini hanya terobosan, kan? Apa artinya ini? Kong Wu adalah orang pertama yang sadar kembali dan tidak bisa tidak merasa bahagia untuk Qin Yichen. Tetapi yang terakhir tersenyum sedikit. Terima kasih kepada klasik internal Kaisar Kuning dan kebijaksanaan Kaisar Xuan Yuan. Meski hanya secerca saja. Saya hanya memiliki kualifikasi yang harus diperhitungkan. Haha Changyun tertawa dan berkata, Saudara Feng, membunuh monster-monster itu ketika Kaisar Ilahi Anda seperti memotong melon dan sayuran. Sekarang dia bertanya, dalam pertempuran ini, kita bisa membandingkan, siapa yang membunuh banyak monster. Qin Yichen tersenyum dan setuju, oke. Tanpa disadari, setelah bergaul akhir-akhir ini, Qin Yichen telah menjadi kelompok dengan sekelompok naga dan burung phoenix, dan pihak lain tidak memiliki hubungan antara leluhur dan keturunan, tetapi seperti rekan sesama Dao. Ini membuat Bai Guanxing sangat kesal. Dia tidak bisa mengerti mengapa ada pertalian yang tidak bisa dijelaskan ketika Dewa Pedang Xiantian berkomunikasi dengan leluhur. Itu pasti plot. Dan yang paling menyebalkan adalah ketika mereka pertama kali datang ke era primordial. Kong Wu merasa jijik, Dewa Pedang bawaan ini tidak lebih dari seorang Dewa Kaisar, dan tidak dianggap oleh para leluhur. Sebaliknya, dia menonton bintang-bintang di Bais, yang dirawat oleh sekelompok klan Bais yang kuat. Tetapi setelah berhari-hari, para leluhur terbuka terhadap Dewa Pedang bawaan ini dan menganggapnya sebagai orangnya sendiri.